Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait the practice of industrial policy government business coordination in Africa and East Asia. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Miftahul Surur, Muhammad Mukmin Mendong, Andi Rezeki Kahar, Jamil, dan Miftahul Jannah. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Mukmin Mendong. Saya akan menjelaskan materi terkait buku ekonomi industri yang berjudul The Practice of Industrial Policy, Government Business Coordination in Africa and Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab pertama. Ya, di sini dalam bab ini dijelaskan bahwa tentu kita ketahui pada suatu negara berkembang itu peran kebijakan industri tersebut dapat mempercepat proses transformasi struktural, kemudian juga dapat memberikan pergerakan terhadap tenaga kerja dari bawah ke sektor produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dalam membuat kebijakan industri secara luas, ya tentunya pemerintah menerapkan koordinasi dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan baru yang menjanjikan dan akan membangun konsensus tentang arah strategis baru bagi perekonomian. Nah, di sini menurut Stiglitz bahwa dia menjelaskan bahwa tujuan kebijakan industri ini selain mengatasi adanya kegagalan pasar, ya juga harus berupaya untuk mempengaruhi lintasan pertumbuhan demi kesetaraan pendapatan yang lebih besar pada suatu negara. Ya, bahwasanya perusahaan industri itu tentunya dapat memiliki informasi yang penting untuk desain dan juga bagaimana implementasi kebijakan dalam membuat koordinasi dengan sektor swasta. Nah, jadi di sini ada dua bagaimana implementasi kebijakan untuk membuat koordinasi dengan sektor swasta. Nah, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan untuk pertumbuhan yang lebih cepat dari rangkaian produktivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua itu untuk merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengubah perekonomian di suatu negara tersebut. Nah, sebenarnya ada juga beberapa kendala pada kinerja tingkat suatu perusahaan dalam suatu negara itu. Ya, kita dapat pahami bahwa kendalanya itu tentunya memerlukan adanya informasi tingkat industri yang terperinci dan juga kemampuan untuk mengatasi lingkungan di mana perusahaan tersebut itu akan beroperasi. Nah, di bab ini menurut Hausman, Rodrik, dan Sabel itu mereka menjelaskan bahwa produksi barang atau jasa tertentu itu seringkali membutuhkan adanya serangkaian input publik yang spesifik. Nah, di sini kebijakan industri tentunya harus dalam praktiknya. Nah, kenapa? Karena dengan mengidentifikasi dan juga menanggapi kebutuhan akan tindakan publik di seluruh lini industri itu sangat luas dan kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah terkait kebijakan industri ini dalam suatu negara. Nah, sehingga diperlukan adanya kebijakan industri yang lebih praktik gitu. Ya, kemudian di sini dijelaskan juga ada 3 aturan yang harus mengatur penggunaan insentif dalam menerapkan kebijakan industri. Ya, di mana yang pertama adalah insentif harus dibatasi pada aktivitas baru yang terdapat bukti bahwa keuntungan sosial itu yang melebihi dari nilai pasar. Kemudian yang kedua itu adanya kriteria yang jelas untuk sukses dan kegagalan. Ya, kemudian yang ketiga itu adanya monitoring, kemudian benchmarking dan evaluasi berkala.
Ya, dari penjelasan tersebut ya tentunya kita bisa dapat simpulkan bahwa dengan adanya kegagalan pasar ketika pemerintah itu terlalu banyak ikut campur maupun ketika terlibat terlalu sedikit dalam sebuah kebijakan yang ada dalam suatu negara, terutama kebijakan industri. Nah, dengan hal tersebut ya maka itu dapat mempercepat transformasi dan juga pertumbuhan struktural serta terdapat atau adanya koordinasi aktif dengan sektor swasta sehingga dapat mempercepat kebijakan industri itu sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Miftahul-Jannah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, kebijakan, pembelajaran dan pengembangan industri. Nah, kebijakan pemerintah yang dirancang dengan tepat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dengan mengikuti yang pertama, kebijakan industri tidak selalu ditujukan untuk mendorong industrialisasi. Nah, istilah ini mencakup setiap kebijakan yang mempengaruhi sektoral ekonomi ataupun penggunaan pilihan-pilihan teknologi. Nah, yang kedua, keberhasilan kebijakan industri tidak dinilai dari keberhasilan atau kegagalan proyek individu, melainkan harus dievaluasi secara sistematis, yaitu tentang bagaimana kinerja ekonomi secara keseluruhan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, jika ada kegagalan yang sistematis dan berulang, ini menunjukkan adanya cacat dalam desain kelembagaan yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, menuju agenda yang lebih luas untuk kebijakan industri. Yang pertama, resiko tidak sempurna dari pasar modal. Setiap investasi dalam industri baru beresiko, namun kebijakan industri dapat membantu untuk mensosialisasikan resiko-resiko ini yang memungkinkan proyek-proyek yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dapat terlaksanakan. Namun, di sini kita perlu untuk memperhitungkan nilai-nilai pembelajaran. Kemudian yang kedua, transformasi struktural. Nah, bagian penting dari pembangunan adalah transformasi struktural, yaitu bergerak dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Nah, pergeseran dari ekonomi agraris ke ekonomi industri ini sangatlah sulit karena biasanya dikaitkan dengan urbanisasi. Nah, urbanisasi ini sendiri membutuhkan pergerakan besar individu dengan investasi besar dalam keterampilan dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan kesesuaian yang tidak sempurna, di mana belajar ini sangat penting untuk transformasi perkembangan. Pengembangan lembaga seperti lembaga keuangan dan sistem pendidikan yang memfasilitasi berfungsinya sektor industri ini tentunya memiliki dampak penting bagi perekonomian lainnya. Nah, yang keempat, eksternalitas makroekonomi. Nah, salah satu kegagalan yang paling penting adalah sesuatu yang mempengaruhi ekonomi makro. Dengan demikian, kebijakan industri juga perlu dirancang untuk mengurangi besaran, struktur, konsekuensi kewajiban korporasi dan bank dalam upaya mengurangi besarnya fluktuasi ekonomi dan frekuensi krisis ekonomi. Nah, yang selanjutnya, ketimpangan. Salah satu tujuan dari kebijakan industri itu harus mengejar kesetaraan. Misalnya, kebijakan yang mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja tidak terampil sehingga akan mengurangi ketimpangan. Nah, yang terakhir yaitu perubahan iklim. Salah satu kebijakan agar negara-negara yang berkembang dapat berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah dengan kebijakan industri yang mendorong energi terbarukan dan mencegah industri dan teknologi yang padat karbon. Kemudian untuk next slide, menciptakan masyarakat belajar. Menciptakan masyarakat belajar memerlukan untuk melihat secara komprehensif semua faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, sistem pendidikan, inovasi ekonomi, kebijakan makroekonomi termasuk kebijakan nilai tukar, kebijakan investasi dan kebijakan industri dan perdagangan. Nah, kebijakan industri dan perdagangan. Kebijakan industri dan perdagangan dapat meningkatkan kapasitas dalam pembelajaran ekonomi. Dan terdiri dari instrumen kebijakan, melihat dari ekonomi politik, dan melihat bagaimana dampak hak kekayaan intelektual. Next slide, diversifikasi ekonomi. Penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah struktur produksi saat ini. Salah satu tujuan kebijakan industri seharusnya adalah mendiversifikasi struktur produksi.
Mungkin instrumen makro yang paling penting adalah kebijakan nilai tukar real yang kompetitif dan stabil. Namun, hal itu harus dibarengi dengan kebijakan industri, investasi publik, dan kebijakan moneter yang tidak melumpuhkan sektor real. Nah, selanjutnya kebijakan industri dengan tujuan lebih luas dan lebih banyak instrumen. Kebijakan industri ini harus memperhatikan tidak hanya pertumbuhan melalui penciptaan masyarakat belajar, tetapi juga dengan mengurangi ketidaksetaraan dan emisi karbon. Dan makroekonomi sebagai kebijakan industri, yaitu bagaimana pemerintah mengejar stabilitas makro yang dapat menciptakan masyarakat belajar. Kemudian adanya pelajaran penting yang bisa kita petik dari kegagalan kebijakan industri di masa lalu, di mana rancangan kebijakan industri itu harus mencerminkan kapasitas pemerintah. Pemerintah di sini harus terus-menerus menilai seberapa baik kebijakan industri yang telah mereka lakukan dan apakah kebijakan tersebut di-capture oleh kepentingan khusus, dan mereka terus-menerus harus menerapkan kebijakan industri yang lebih efektif. Mungkin sekian presentasi dari saya akan lanjutkan ke yang akan dilanjutkan ke materi selanjutnya oleh teman saya. Sekian. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu koordinasi melalui lensa Asia. Jadi HPAE, Cina dan 4 ekonomi non-Asia, Botswana, Brasil, Malta, dan Oman bersama-sama kedua mengidentifikasi fitur penting dari ekonomi Asia yang sukses. Jadi yang pertama itu mengeksploitasi sepenuhnya ekonomi dunia, yakni pertumbuhan ekspor yang pesat, di mana produk manufaktur memberikan kontribusi yang besar. Yang kedua itu menjaga stabilitas makroekonomi. Jadi di sini yang dikatakan itu menjaga stabilitas makroekonomi, jadi suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali dan berkesinambungan. Yang artinya itu pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga itu mengandalkan pasar untuk alokasi sumber daya. Jadi di sini pasar itu dijadikan sebagai tempat pengalokasian sumber daya. Jadi sumber daya itu harus mencapai efisiensi yang maksimum. Jadi dikatakan efisiensinya maksimum apabila input yang dihasilkan sama dengan output yang dikeluarkan. Yang keempat itu mempromosikan pertumbuhan output dan produktivitas di sektor pertanian dan realokasi cepat sumber daya ke sektor yang lain. Jadi yang kelima itu menghimpun investasi dan tingkat tabungan yang tinggi, yakni dengan tabungan harus melebihi investasi. Jadi yang keenam itu membina pembentukan sumber daya manusia yang kuat, di mana sistem pendidikan dan pelatihan telah mengalami pertumbuhan dan transformasi yang memadai. Jadi yang ketujuh itu menjaga ketimpangan pendapatan tetap rendah, sekaligus berhasil mengurangi kemiskinan. Dan yang kedelapan itu memiliki pemerintah yang berkomitmen. Dalam artian itu suatu pemerintah harus sesuai dengan tujuan utama suatu negara. Dan adapun itu faktor lain, penyebaran luas teknologi informasi dan komunikasi dan gelombang globalisasi yang tak henti-hentinya telah menjadi pendorong utama pertumbuhan. Jadi memfasilitasi akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke informasi dan pengetahuan, perolehan teknologi dan pengetahuan, serta pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia. Nama saya Andira Stikahar dengan NIM A0111911037. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul State Business Relation as a Driver of Economic Performance, atau hubungan negara bisnis sebagai pengganti atau penggerak kinerja ekonomi. SBR atau State Business Relation. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat pemikiran kebijakan industri. Dari tahun 1950 sampai 1980-an, para strukturalis seperti Raul Presbich menyarankan kebijakan substitusi impor untuk mempromosikan manufaktur berat.
dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori hubungan negara bisnis. SBR atau State Business Relation adalah hubungan antara sektor publik dan swasta, dibentuk oleh negara bagian. Bentuk SBR dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari pengaturan koordinasi dan reguler hingga interaksi secara informal. Mereka dapat mencakup seluruh ekonomi atau menargetkan sektor tertentu, jenis perusahaan atau proses kebijakan. SBR dan fungsi khususnya. Burr dan Whitfield pada tahun 2013 menurutnya ada 3 kondisi simultan yang harus dipenuhi oleh proses SBR suatu negara. Yang pertama ada elit atau faksi yang berkuasa perlu memiliki intensif dalam mengatasi kendala produktivitas. Yang kedua, elit penguasa yang ingin mendorong reformasi perlu memiliki kontrol yang cukup pada faksi lain. Terus yang terakhir yaitu birokrat. Negara perlu mengkondisikan perusahaan kapitalis untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan produk melalui proses pembelajaran. Selanjutnya indikator untuk mengukur SBR. Sen dan TLD pada tahun 2009 mengajukan 3 ukuran yang dapat digunakan untuk menganalisis SBR. Yang pertama, indikator rata-rata yang mengukur keberadaan dan lamanya layanan organisasi. Yang kedua, mengukur jumlah bisnis yang menjadi anggota organisasi bisnis. Dan yang terakhir, indikator berbasis output yang melihat fungsi ekonomi SBR. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Bab 5, yaitu kemampuan negara dan prospek untuk koordinasi yang tepat. Yang pertama, kebijakan negara dan industri. Kebijakan industri adalah segala jenis intervensi atau kebijakan pemerintah yang berupaya memperbaiki lingkungan bisnis atau mengubah struktur kegiatan ekonomi ke arah sektor teknologi, atau tugas yang diharapkan menawarkan prospek pertumbuhan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik daripada yang akan terjadi tanpa adanya kebijakan industri. Yang kedua, status kerapuhan di SSA. Negara rapuh ditentukan oleh kekurangan mereka dalam hal legitimasi, otoritas, dan kapasitas untuk memenuhi fungsi dasar negara seperti penyediaan keamanan, supremasi hukum, dan layanan publik inti. Yang ketiga, variasi dalam kenegaraan dan industri. Untuk negara-negara yang lemah, analisis Evans dengan demikian menyoroti masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan industri dengan kurangnya inovasi, kurangnya birokrasi dengan modern. Dalam pengertian Weberian, aparatus negara yang koheren dan kohesif. Ini menyeratkan kendala salah satunya dalam hal kemampuan administratif, logistik, dan teknis negara untuk melaksanakan kebijakan. Yang keempat, kesimpulan dan area untuk penelitian masa depan. Analisis harus menyediakan di satu sisi dokumentasi empiris dari beragam pengalaman dengan kebijakan industri berhasil dan gagal. Analisis ini harus dirancang secara eksplisit untuk memberikan daya tarik pada hipotesis yang lebih tepat tentang hubungan antara kemampuan negara yang lemah dan prospek industri. Demikian, itulah pemaparan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.